sambut salamnya Bu Tuti ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita buka dengan membaca bismillah untuk pertemuan kali ini. Bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alat tulisnya sudah ada di dekat kalian. Kemudian langsung saja Bu Putri akan membuka soal nomor 1 ya Bu Putri ya. Soal nomor 1, anak-anak bisa menyimak dari kamera kalian ya. Nomor 1 itu tentang stolon. Ya. Kalau kalian sudah belajar IPA dengan baik, pasti tahu stolon itu apa. Ya, langsung saja ya. Nomor 1 itu stolon adalah batang berruas-ruas yang tumbuh di atas tanah. Ya, jawabannya B ya. Jadi batang berruas-ruas yang tumbuh di atas tanah. Jadi itu bukan akar ya, tapi batang gitu ya. Jadi, yang sudah tahu di materi IPA, insya Allah ini mudah sekali. Nah, kemungkinan ASPD yang besok, yang tanggal 24 Mei, itu juga demikian. Jadi nanti bisa juga diambilkan dari materi IPA yang lainnya. Jadi kalau kamu udah belajar IPA dengan bagus, insya Allah nanti bisa menjawab bahasa Indonesia juga dengan baik. Ya, insya Allah. Nomor 1 B. Nomor 2, dalam berdagang harus siap laba maupun rugi. Sinonim. Sinonim itu sama. Ya, jadi yang sama, yang maknanya sama, mirip gitu ya. Yaitu laba, keuntungan. Ya, laba itu keuntungan. Ya, gampang ya ini ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu gampang sekali. Ya. Bu Tuti minta maaf ya, sedikit mengingatkan lagi. Kalau bahasa Indonesia itu materi yang paling mudah. Karena apa? Karena tanpa menghafal seperti IPA itu harusnya kamu bisa oleh moco tenanan gitu ya. Kalau kamu membacanya tenanan mesti iso gitu. Laba itu keuntungan. Ya, gampang banget ya. Oke. Nomor 2 C. Nomor 3. Jawabannya itu ada di bacaan anak-anak. Ada di bacaan. Bu Tuti bacakan ya, sambil Bu Putri arahkan ke PDF nomor 3 ya Bu Putri. Bagi penderita asam lambung, koma, itu berarti berhenti sejenak. Jus batang pohon pisang bisa jadi pilihan sebagai ramuan obat alami. Titik. Kemudian kalimat berikutnya. Jus batang pisang efektif membantu mengatur kadar asam dalam tubuh. Oke, berhenti sejenak. Kalimat berikutnya. Penderita asam lambung akan sembuh bila minum jus ini secara rutin. Oke, kalimat terakhir. Itulah manfaat jus batang pohon pisang. Anak-anak, ini soal bagus. Nomor 3 itu kalimatnya sangat jelas dan kata-katanya juga sangat-sangat rinci, jelas sekali. Kalau kamu jawabannya salah, itu berarti kamu belum membaca dengan benar. Karena ini enak banget ini. Maksudnya enak tuh jawabannya tuh langsung bisa terlihat di sana. Jadi manfaat jus batang pisang untuk apa? Untuk mengatur asam lambung. Ya kan? Ya anak-anak ya. Itu kalimatnya plek ada di situ. Jadi Bu Tuti minta sekali lagi, tolong anak-anak bacalah dengan sungguh-sungguh. Bahasa Indonesia itu baca sungguh-sungguh. Ya. Difokuskan, dipenkelih moco. Ya. Oke, nomor 3 D. Nomor 4 kalimat utama. Ya, kalimat utama itu nek ora nomor 1, nomor 4 wis kuwi. Jadi nek ana loro telu rasa didelok. Nek rak 1 4. Ya. Untuk nomor 4 ini jawabannya A, kalimat yang pertama. Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ini juga gampang sekali. Gampang nganggo banget gitu ya. Oke, Bu Tuti berharap yang nilainya masih
belum benar atau kemarin masih asal-asalan, semoga ASPD besok kamu benar-benar menjawabnya dengan serius. Nomor 4A. Nomor 5, ide pokok itu ada dalam kalimat utama. Kalau kalimat utamanya sudah diketahui, ide pokoknya langsung bisa terjawab. Ya. Fungsi televisi beragam tergantung pada penontonnya. Kemudian, hati-hati kalimat yang terakhir. Kalau yang pertama tadi kan fungsi televisi begitu beragam tergantung pada penontonnya. Hati-hati, ingat kalimat utama kalau nggak di awal, di akhir. Yang di akhir ada kata memang. Kata memang kemudian oleh karena itu kemudian lagi jadi ini menunjukkan kalimat utama ada di akhir. Ya anak-anak ya. Jadi kalau ada kata di akhir dalam sebab adverb itu ada kata memang, karena itu jadi berarti kalimat utamanya itu ada di situ. Itu ya. Masih ingat tentang induktif dan deduktif ya. Ya kalau induktif itu kan berarti kalimat utamanya ada di awal. Oh ya maaf, induktif di belakang, deduktif berarti kalimat utamanya ada di depan, gitu ya. Jadi menyebar. Misalnya dibalik misalnya ya, televisi merupakan media telekomunikasi yang banyak manfaatnya. Titik. Apa manfaatnya? 1, sebagai sumber informasi. 2, sebagai media edukasi. Misalnya seperti itu. Kalau kata memangnya dihapus, nggak ada. Tes. Oh ya. Oke ya, pelan-pelan diulangi lagi ya. Nomor 1 jawabannya B. Nomor 2 jawabannya C. Nomor 3 jawabannya D. Nomor 4A. Nomor 5 B. Ya. Ini sampai kemudian nomor 6. Nomor 6 itu mencari ringkasan. Anak-anak, ulangi lagi ya, ringkasan itu kumpulan dari informasi-informasi yang penting. Ya, yang penting apa di situ? Yang paling penting apa? Ada yang penting, yang paling penting apa? Kamu cari aja di situ. Ya, pertama, air sungai banyak manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian ada lagi, sungai memberikan banyak manfaat. Terus yang B, sungai sebagai sumber irigasi dan pembangkit listrik. Untuk yang nomor B, itu kan tidak hanya irigasi toh, gitu ya, banyak sekali yang untuk sarana pariwisata dan transportasi gitu. Kemudian yang
D. Air sungai dapat digunakan sebagai irigasi pembangkit listrik lokasi wisata. Nah, anak-anak, A, B, dan D itu belum mewakili keseluruhannya. Kemudian kita ambil yang C. Mengapa yang C? Karena langsung saja ringkasannya banyak manfaatnya. Bagi siapa? Manusia dan makhluk hidup lainnya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini penting ya. Air sungai dapat ada untuk irigasi pembangkit listrik itu penting. Kemudian untuk wisata juga penting. Yang penting lagi apa? Sungai bermanfaatnya banyak sekali untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Irigasi itu kan untuk sawah toh. Nah, berarti kan makhluk hidup lainnya. Mudah ya Mas Tutik ya? Ulangi lagi ya. Jadi ringkasan itu dari yang penting, kemudian disaring yang paling penting, yang mewakili semuanya. Ya. Nomor 7. Nanti kalau misalnya ada yang masih agak bingung, nanti chat di situ biar nanti Bu Putri bisa membaca, nanti Bu Putri akan ulang lagi. Nomor 6 C jawabannya. Nomor 7. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati. Itu jawabannya. Ya. Jadi pernyataan yang sesuai yaitu sama plek. Kan dia ngomongkan soal ini ya. Protein ada 2 macam, hewani dan nabati. Kemudian telur, daging, susu, sapi, ikan, hewani. Kemudian yang nabati tempe, susu, tahu. Terus protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, pernyataan yang sama. Oke ya, pernyataan yang sama adalah kalau kamu jawabannya manusia dianjurkan lebih banyak mengkonsumsi protein nabati. Di situ tidak meminta manusia ya, tidak ada pernyataan untuk manusia dianjurkan lebih banyak mengkonsumsi protein nabati. Jadi dia tidak. Kemudian yang C, telur, daging, susu, kedelai merupakan sumber. Susu kedelai itu bukan protein hewani ya anak-anak ya, berarti salah ya yang C ya. Oke. Kemudian B, kandungan protein nabati lebih baik. Di situ tidak dikatakan mana yang lebih baik ya anak-anak ya. Jadi gini ya anak-anak, B, C, dan D itu bukan pernyataan yang sama dengan yang di paragraf. Terus yang sama yang mana? Yang sama adalah kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati. Di mana tempe, susu, tahu, tempe, tahu, susu, kedelai itu adalah nabati. Paham ya anak-anak ya? Paham deh? Hati-hati ya, B, C, dan D itu bukan pernyataan yang sama. Alias salah, tidak sama dengan itu. Jadi nomor 7 ini kudu tenang oleh moco, karena itu banyak jebakan. Susu kedelai itu bukan hewani tapi nabati. Ada di itu loh, paragraf itu loh ya. Kemudian kandungan nabati dan hewani itu lebih baik nabati, tidak ada di situ juga. Tidak, di paragraf itu tidak membicarakan tentang hewani lebih baik atau nabati lebih baik, tidak ada itu. Paham ya anak-anak ya? Betul, minta tolong ya anak-anak ya. Tolong serius sekali kamu membacanya. Karena ini mudah banget. Mudah sekali. Kalau kamu membaca nggak sungguh-sungguh, nanti ya jawabannya juga tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya sayang ya. Nomor 7 jawabannya A. Oke. Nomor 8. Nah, Putri sudah mengatakan bahwa untuk jenis paragraf yang keluar itu ada 3. Deskripsi, persuasi, dan narasi. Ulangi lagi. Besok atau kemarin ya, untuk soal-soal TREO dan ASPD, itu yang keluar itu 3. Deskripsi, persuasi, dan narasi. Nah, ini gampang sekali. Di halaman rumahku tumbuh bunga melati, warnanya putih, baunya wangi. Ya, sudah langsung tebak aja itu deskripsi. Ulangi lagi anak-anak ya. Anak-anak
sebetulnya Bu Putri, nanti mungkin Bu Putri bisa agak panjang ya Bu ya, ini karena memang harus pelan-pelan. Jadi anak-anak, untuk menjawab soal nomor 8 itu sebenarnya mudah banget soalnya tuh, mudah sekali. Kamu harus sabar anak-anak, sabar, membacanya tuh sabar, sabar. Ya, jadi deskripsi, ulangi lagi ya, deskripsi. Deskripsi itu nanti ditunjukkan, jadi paragrafnya itu tertulis ada bentuk, kemudian ada warna, ya kan? Ada apa namanya ciri tertentu, ada ukuran, ada model. Pokoknya kalau dalam sebuah paragraf bercerita sesuatu yang menunjukkan itu ada bentuknya, ada warnanya, ada ciri tertentu, ada ukuran, serta ada model, pastikan bahwa itu deskripsi. Ya. Kalau persuasi bagaimana? Nah, kalau persuasi itu pasti ada kata, nanti dia tulisan di akhir mesti gini, mari. Apa? Kalau enggak ayo. Apa gitu. Jadi persuasi itu kayak mengajak untuk kebaikan. Misalnya ya, Ramadan ini di tengah wabah ini, terus terakhir, ayo kita tetap semangat berpuasa meskipun dalam keadaan yang terbatas, misalnya begitu. Dia ada kata ayo dan mari, itu persuasi. Kalau narasi itu cerita kayak kamu buat karangan cerita gitu. Misalnya pagi tadi aku bangun langsung menyiram tanamanku tumbuh subur, aku suka sekali melihat tanamanku, aku bangga hasil dari kesabaran dan ketekunanku, tumbuhanku menjadi indah. Itu narasi gitu ya. Tapi kalau sudah menceritakan ada tanaman yang berwarna merah, daunnya hijau, batangnya menjulang, nah itu bisa deskripsi. Jadi anak-anak perhatikan sekali dari isinya itu, ya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, gampang ini. Nomor 8A. Nomor 9. Nomor 9 yang ditanyakan itu adalah persamaan. Ingat, dibaca dulu perintahnya. Persamaan. Oke. Persamaannya apa ya? Dibaca ini berarti mie, bihun, jagung terbuat dari tepung jagung. Kemudian memiliki tekstur yang keras. Namun jika dimasak mudah campur dengan bumbu. Sebelum dimasak, bihun direndam atau direbus setengah matang. Bihun jagung kaya karbohidrat. Sekarang mie letek dari singkong. Oh, berarti kalau bahannya tidak sama ini, atas jagung, bawah singkong, berarti dia nggak terjawab. Terus warnanya harus jelas letek ya. Berarti warnanya nggak sama. Yang di atas itu warnanya segar gitu ya. Kekuning-kuningan ya kalau mihun itu ya, tapi kalau yang letek ya letek gitu ya, berarti warnanya. Nah, tekstur apalagi teksturnya ya, kalau ini kan teksturnya keras gitu ya, yang mie bihun itu keras gitu ya, sedangkan kalau mie letek itu teksturnya itu sedikit lembut gitu ya daripada yang itu. Kemudian nah berarti apa kandungannya? Mana kandungannya? Karbohidrat. Nah, berarti yang sama adalah kandungannya. Karbohidrat. Anak-anak, berpesan sekali lagi ya, untuk yang nomor 9 itu, yang dibaca soalnya dulu. Apa perintahnya? Perintahnya apa? Persamaan. Cari persamaannya. Warna wis beda, tekstur beda. Bahannya apalagi ya, berarti yang sama kandungannya yaitu karbohidrat. Oke, sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 juga apalagi itu ya, berarti langsung aja. Yang nomor 1 itu kan barang ATK yang dijual, nama tokonya Prima, sekarang cari Prima
jualnya buku tulis, ballpoint, dan pensil. Kemudian yang bawahnya toko laris. Toko laris tidak menjual buku tulis. Oke, apa yang dijual yaitu buku cerita dan ATK. Ya, berarti satu yang dijual adalah sama kayak yang di Prima, buku tulis. Buku tidak. Berarti yang pertama ballpoint, pensil, kemudian buku cerita, terus yang nomor 3 itu toko Anugrah juga demikian. Jadi toko Anugrah itu menjual barang yang sama dengan toko laris. Plek. Berarti nek iso jawab toko laris, berarti yang toko yang Anugrah sama. Ulangi lagi ya, anak-anak. Kan toko laris tidak menjual buku tulis ya kan, tapi ATK-nya sama. Ini loh. Jadi buku tulis tidak ada di toko laris, ya kan? Yang ada buku cerita dan ATK. ATK-nya berarti apa? Ballpoint dan pensil. Mudah nggak anak-anak? Ya, berarti nomor 1 kan sudah ada buku cerita. Ya kan yang di laris itu loh. Sebelahnya berarti ballpoint. Sebelahnya lagi berarti pensil. Terus yang Anugrah berarti kan Anugrah pada plek mbek laris. Berarti ono buku cerita, ballpoint, dan pensil. Paham nggak? Tak ulangi lagi. Cara berpikirnya gini. Kan disebutkan toko laris tidak menjual buku tulis. Benar. Onone buku cerita. Tulis. Terus yang siji, yang 1 ATK-nya kan sama mbek toko Prima. Berarti 1 turunkan. Ada ballpoint, ya kan? Terus yang nomor 2 turunkan pensilnya. Ballpoint mbek pensil. Oke. Kemudian jawaban yang Anugrah. Anugrah kan plek. Anugrah sama persis dengan toko laris. Berarti yang ketiga itu buku cerita. Yang keempat ballpoint, yang kelima pensil. Paham tidak anak-anak? Gitu kan ya? Ini otak-utik ini, pakainya otak-utik. Jadi tinggal di otak-utik aja. Oh iya gini gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi pokoknya buku tulis jangan dipilih. Kata kuncinya buku tulis tidak ada di toko laris dan Anugrah. Nomor A ada buku tulis, jangan dipilih. B juga demikian, C juga demikian. Jadi kamu mikirnya gampang. Berarti nek buku tulis rana, berarti jangan dipilih buku tulisnya. Itu ya. Paham ya? Oke. Nomor 10 jawabannya D. Ya. Loh, itu Bu sing ono tidak menjual buku tulis. Diwaca makane. Toko laris tidak menjual buku tulis. Dibaca. Ya, dibaca ada. Berikutnya nomor 11. Ini apa dilepas? Mohon maaf anak-anak ya, ini ada gangguan teknis ya. Bismillah, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 11. Nomor 11. Apa yang dilakukan Tono setelah menemukan dompet? Nah, anak-anak ini juga ada di situ juga jawabannya ya. Langsung aja Bu Tuti langsung aja jawab ya. Ini gampang soalnya. 11C. Tono akan mengembalikan ke pemilik dompet tersebut. Ya. Mengapa begitu? Karena di terakhir itu Tono memutuskan untuk mengembalikan ke pemiliknya. Itu ya, nomor 11C. Oke, nomor 11C. Nomor 12. Kamu hitung berapa jumlah tokoh yang sering keluar? Oke. Ya, Badung. Badung yang banyak muncul. Jadi nomor 12A. 12A. Nomor 13. Ya, gempa. Ya.
gempa dengan kekuatan ada di desa Windusari. Langsung saja, berarti latarnya di desa Windusari. Ya. Langsung ada ya, kejadiannya di desa Windusari. Nomor 13 D. Nomor 14. Nah, anak-anak, ini memang anak-anak harus memilah dan memilih ya, mana yang paling tepat wataknya Ridwan. Bu Tuti memilih A. Mengapa A? Mengapa A? Ya, peduli. Peduli ini nggak teke koncone. Ya, peduli nggak teke koncone. Kamu coba baca bersama-sama yuk dengan Bu Tuti. Banu, Gilang berencana ke rumah Ridwan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Anang. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama ke Ridwan. Tak berapa lama mereka sampai ke rumah Ridwan. Ridwan masih lemah badannya dan agak demam. Mereka menemani Ridwan sambil menceritakan kegiatan tadi pagi. Nah, anak-anak ini memang nomor 14 itu yang paling mendekati, ya, yang paling mendekati. Ya, jadi yang paling mendekati adalah karena Ridwan itu, jadi gini anak-anak, mengapa Ridwan ditengok oleh teman-temannya? Ya, berarti mungkin Ridwan punya sifat yang baik gitu ya. Sifatnya apa? Dia peduli dengan temannya, maka suatu saat ketika Ridwan sakit, Ridwan ditengok temannya. Jadi nomor 14 itu jawabannya A. Ya. Ya, karena dia peduli dengan temannya, maka temannya juga akhirnya juga memperhatikan si Ridwan. Ya, nomor 14 A. Nomor 15. Mata Faisal berkaca-kaca, seraya tak percaya. Ya. Saking bahagianya begitu ya, terharu begitu ya. Jadi membuat matanya berkaca-kaca. Jadi jawabannya C. Sangat bahagia. Makna kalimatnya sangat bahagia. Tenang toh? Tenang tingkat kabupaten. Ya. 15 C. 16. Mirna adalah anak yang rajin. Setiap pagi selalu membantu pekerjaan orang tua. Ya. Amanatnya berarti apa? Belajarlah rajin dan selalu membantu orang tua. Oke, nomor 16 C. Nomor 17. Nilai moral berarti kebaikan dari si Beni, yaitu berani berkata jujur dan mau minta maaf. 17 B. Oke. Nomor 18. Susanti tinggal bersama ibunya. Nomor 17, nomor 18 dan nomor 16 itu semuanya kebaikan-kebaikan semuanya ya, yang baik-baik itu yang ditiru. Yang nomor 18 itu kebaikannya adalah anak yang berbakti pada ibunya. Oke, sampai nomor 18 yang ditanyakan. Ada chat Bu Putri yang mau bertanya? Tidak ada ya. Ya. Nomor 18 D. Nomor 19. Ya, gampang ya, kalau yang mengiringi itu namanya dirijen. Ya. Kalau kondektor apa kondektor? Kondektor itu yang jaga di bis itu loh. Apa yang mintain karcis itu namanya kondektor ya anak. Jadi kalau kondektor itu kalau sekarang masih ya Bu Putri ya, kondektor bis BRT itu ya masih ya. Tapi kondektornya nggak naik di bis kalau yang BRT ya, di depan bis. Tapi kalau kereta api ada kondektornya, dia suka meriksa karcis. Kondektor tuh yang meriksa karcis. Kondektor tuh ditulis ya, kamu tulis ya. Kondektor tuh yang meriksa karcis. Apa? Oh, ya diulangnya ada yang bertanya. Nomor 12 jawabannya A, Badung. Nomor 13 D. 12 A, 13 D. Nomor 14 A. Nomor 15 C. Nomor 16 C. Nomor 17 D. Nomor 18 D. Oke. Nomor 19 orkestra. Orkestra itu yang kumpulan dari
alat-alat musik, ada biola, ada itu ya, itu orkestra itu ya. Kemudian kalau maestro itu ahli seni. Maestro lukis, maestro pelukis, maestro tuh seorang ahli di bidang seni. Maestro, seorang maestro lukisan, seorang maestro tari itu ya. Maestro tuh ahli di bidang seni. Itu maestro. Nah, nomor 20 gampang ya, langsung aja ya. A, vaksinasi. 20A. Oke, 21. Nah, membawa oleh-oleh itu namanya buah tangan ya. Kalau angkat tangan itu menyerah, kalau ringan tangan itu entengan membantu, rajin membantu, ringan tangan gitu ya. Kalau turun tangan, jadi misalnya begini, Bu Tuti harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi turun tangan itu dia turun langsung untuk menyelesaikan masalah itu, turun tangan. Ya, jadi misalnya kepala sekolah turun tangan untuk mencari siswa-siswa yang berbakat. Jadi kepala sekolah langsung yang menyeleksi. Ya, jadi turun tangan tuh langsung turun bekerja gitu ya. Kalau ringan tangan itu rajin membantu. Angkat tangan menyerah. Nomor 22. Nah, masih ingat ya kata Bu Tuti ya, kalau air masuk di daun talas, itu airnya langsung keluar. Daunnya nggak berbekas apa-apa. Jadi orang yang pelin-pelan. Nah, Dino juga begitu ya. Dia pelin-pelan ya, pengen jualan iki, ganti iki gitu ya. Terus berubah-ubah pikiran, pengen ikan hias itu ya. Jadi bagi air di daun talas. Nomor 22 B. Nomor 23. Anak-anak ini baca pelan-pelan ya, yang 23 itu ya. Ini cara membuat senter. Oke. Berarti yang pertama siapkan dulu kertas, bahan. Terus yang ketiga kupas ujung kabel, berarti 1, 3. Terus yang kedua, gulung kertas karton seperti tabung dan masukkan baterai ke dalam gulungan. Kemudian yang kelima, rekatkan bohlam ke ujung baterai positif. Kemudian yang keempat, nyalakan senter. Bisa ya ini ya, anak-anak putra biasanya. Kalau anak putri ya jarang ya, tapi harus dinalar lah, di logika gitu. Gunakan logika ya, nomor 23 itu ya. Nomor 23 jawabannya A. Jadi nomor 23 itu menggunakan logika. Kalau yang belum pernah percobaan, oke anak-anak ulangi lagi. Kata kunci untuk menyelesaikan soal-soal yang berurutan itu bisa menggunakan logika. Logika yang berurutan. Nomor 24. Nomor 24 itu urutan kalimat deskripsi. Ya, pertama apa? Kelasku terletak di sebelah ruang guru dan bercat putih. Itu di luar. Kemudian masuk ke dalam. Lantainya keramik berwarna putih juga. Kan tadi kan catnya putih ya. Merkui terus ada kata putih juga. Berarti juganya itu kan sama kayak yang cat itu. Terus 4 ya, 1, 4. Terus 2. Bagian depan terdapat webboard. Kemudian yang terakhir, sedangkan bagian belakang terdapat rak buku yang terbuat dari kayu. Jadi tembok depan itu putih, lantainya putih juga. Di depan ada whiteboard, di belakang ada kayu. Paham ya anak ya? Jadi urutannya ya. Jadi urutannya logikanya begini. Kan gedungnya warnanya putih, ya. Melebu lantainya putih juga. Nah kata juga itu berarti kan menambahkan putih yang pertama tadi. Terus di depan ada whiteboard depan nomor 3. Terus terakhir belakang itu ada lemari kayu, rak buku dari kayu gitu. Jadi pas ya urutannya ya. Oke. Nomor 24B. Iya. Oh, nomor 22. Oke. Terima kasih yang sudah bertanya. Ya, Dino ki mainan kan gini, Dino ingin sekali mainan dari kepunyaannya Tony. Terus sebuah mobil-mobilan yang bagus dan dikendalikan dengan remote. Dino pengen mobil mainan pakai remote. Terus
Suatu saat Tony diberikan ikan hias. Dino pengen ikan hias. Wong mau wis pengen mobil, saiki pengen ikan hias. Berarti kan Dino malih-malih seperti air di daun talas. Air di daun talas itu artinya pemikiran yang berubah-ubah. Jadi nggak konsisten. Nek wis mainan mobil ya sudah mobil. Weruh koncone di mobil pengen ikan hias. Atau begini anak-anak. Yuk kita main kasti. Wis, bareng ning lapangan main kasti. Ganti yuk main bola saja. Wis. Bar kuwi ora enak. Ayo main gobak sodor. Berarti dia nggak punya pendirian. Bagi air di daun talas. Jadi orang yang nggak punya pendirian. Nomor 22 jawabannya B ya. 22 jawabannya B. Sekarang nomor 25. Ya. 25. Jadi nomor 23, 24, 25 itu rangkaian kata, rangkaian kalimat ya. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang bagus. Pertama dua dulu. Keluarga Galuh pergi ke tebing breksi. Terus yang berikutnya. Sesampai di tujuan, ayah Galuh memarkir kendaraan. Pertama nih jalan ke breksi, baru terus parkir. Bar parkir, mereka menuju tebing-tebing yang tinggi itu. Bar yang terakhir, keluarga Galuh menikmati pemandangan. Gampang ya ini ya. Pergi ke breksi, cari parkir, kemudian naik ke tebing-tebing, terus habis itu terakhir menikmati. Ya, oke. Nomor 25 jawabannya C. 26. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut. Jadi dia pergi ke pasar makmur. Pasarnya rame. Kemudian silih berganti berbelanja. Pukul 10 pasar sudah sepi. Terus kemudian apa? Ternyata masyarakat memahami pasar dibuka hanya sampai pukul 10 gitu ya. Jadi dilanjutkan gitu ya. Yang paling tepat adalah nomor D. Ya. Ternyata masyarakat memahami pasar dibuka hanya sampai pukul 10. Ya. Itu yang cocok ya anak-anak, yang cocok ya. Mengapa tidak A? Ini kan ngomongkan pasar sepi pukul 10 kok langsung A, salah. Yang B, hal itu dilakukan untuk mencegah penyebab virus. B iki mah bener, ya. Tapi belum pas, belum cocok kalau dijadikan satu dengan laporan. Terus yang C, masyarakat dilarang, nggak ada kata larangan di situ ya. Yang tepat adalah D. Ternyata masyarakat memahami pasar dibuka hanya sampai pukul 10. Ngerti nih ya. Nomor 27. Miliki segera buku latihan soal ASPD pintar, buku berkualitas. Iki iklan. Terus kalimat yang tepat apa setelah kata berkualitas? Anda pasti sukses ASPD. Enggak lah ya. Terlalu berlebihan. Terus yang C, yang C ya iklannya nanti menyesatkan itu. Terus D, soal dibahas hingga tuntas. Enggak cocok. Yang cocok apa? Harga bersahabat. Harga bersahabat itu harganya murah itu ya. Bukan murah. Jadi 27A. 27A. 28. Duplikan pidato. Ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah langsung saja ya. A. Kita wujudkan generasi yang berilmu tinggi, bermartabat dan berakhlak mulia. Paling bagus ini ya 28. A. 29. Kilang minyak balongan terbakar. Api telah titik-titik tangki penampung BBM. Ya, yang benar adalah membumi hanguskan. Anak-anak perhatikan Bu Tuti. Nomor 29. Nomor 29 sampai nomor 35 itu semuanya ejaan ya. Ejaan, huruf kapital, kata baku, kemudian tanda baca ya anak-anak ya. Jadi harus cermat ya anak-anak, cermat. Tolong dicermati ya. Awalnya ada kata bumi hangus.
Kemudian ada imbuhan me. Di sini ada akhiran kan. Masih ingat ya, kalau ada dua kata disambung, maksudnya ada dua kata mendapatkan imbuhan, berarti nanti ini harus disambung. Ya. Boleh hangus. Karena di sini sampai dengan me, ada me, kan nggak bisa me bumi lagu. Kayak ini kan ya Mbak Putri, berarti kayak itu ya, kayak tasin ya. Kan non mati ketemu bak ya. Kayak di mimba gitu ya, mimba di gitu ya. Jadi nggak bisa min gitu. Jadi ternyata bahasa Indonesia itu hampir mirip dengan kalau kita ngaji ya toh. Ya. Me bertemu b. Ini. Jadi bumi hanguskan. Nah, paham ya? Belum ya? Oh, kalau yang dikasih kantok nggak ada namanya. Bumi hanguskan. Kalau hanya matok, membumi hangus. Paham ya? Kalau hanya satu akhirannya ini ya, ini berarti ini nggak digandeng. Tapi kalau dua-duanya berarti ini digandeng. Ya, oke. Nomor 29 jawabannya C. Nomor 30. Siswa kelas 6 diizinkan melakukan layanan konsultasi pelajaran LK atau LKP. Tata kalimatnya yang di bawah. Siswa selain itu mengerjakan ASPD latihan soal banyak lebih. Gampang ini ya. Jawabannya adalah selain itu, koma, yang B ya, siswa mengerjakan soal latihan ASPD lebih banyak. Nomor 30 B. Ya. Oke anak-anak. Nomor 30 itu ada yang menarik ya. Kata diizinkan. Izin itu pakai Z, itu sudah terjebak di sana. Jadi besok kalau ada soal kamu bisa melihat yang di depan-depan itu ya. Sudah diberitahu izin itu pakai Z. Nomor 31. Siswa kelas 6 mengikuti ujian praktik. Praktik sudah pakai I ya. Sesuai jadwal yang ditentukan oleh tim penguji. Yang salah jadwal, yang benar jadwal. Ya. Jadwal. Ini yang benar. Kemudian tim ya tim aja. Tim gitu. Tim ya tim. Enggak usah tiam. Oke, tim. Jadi yang salah ya, yang salah itu adalah D. Yang salah ya. Nomor 32. Hati-hati anak-anak. Rumahku berada di Jalan Menur, nomor 12 Yogyakarta, kode pos 55777. Kesalahan. Kalau kode pos nggak boleh ada koma. Ya. Kemudian setelah setelah Jalan Menur ya itu tidak boleh ada titik 2. Jadi nomor ya langsung nomor aja ya. Jadi yang salah itu titik 2 dan koma. C jawabannya. Paham ya anak-anak ya. Jadi nggak boleh nomor terus titik 2 gitu, nggak boleh nomor ya nomor aja gitu. Oke, jadi C ya. 32 yang salah C. Nomor 33. Wah. Yang tepat ya. Wah, itu. Tulisan Anda memang sangat bagus itu. Wah, koma. Kemudian sangat bagus tanda seru. Jawabannya B. 33 B ya sayang ya. Gampang ya. Wah. 34.
34 langsung saja perbaikan kalimat. Pada hari Rabu, harinya kecil tapi Rabunya besar. Pada hari Rabu, siswa kelas 6 namanya Romari mengikuti ujian praktik biasa ya, praktik untuk meningkatkan keterampilan. D, nomor 34 D, keterampilan. 34 D. Terakhir nomor 35. Nak, itu langsung koma. Nak, koma, ambilkan buku di meja. Ini bukan bertanya, tapi dia meminta tolong. Jadi, B jawabannya. Nak, koma, ambilkan buku di meja. Tanda seru. Kata Pak Guru. Ya, anak-anak. Oke. Masih ada waktu 3 menit. Silakan boleh bertanya. Bagian mana yang kalian belum paham, masih ada 3 menit ya sayang ya, dimanfaatkan. Silakan boleh chat gitu, atau boleh di videonya suaranya dan videonya dibuka, nanti Bu Tuti akan mencoba untuk menjawab ya sayang ya. Yuk, Mbak Rana nanya 28. Mbak Rana, terima kasih Mbak Rana. Iya, nomor 28. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, serta rekan-rekan yang berbahagia, peringatan Hari Kartini kali ini berbeda dengan biasanya. Akan tetapi semangat perjuangan Kartini sangat, jangan pudar dari hati kita. Mari kita lanjutkan perjuangan RA Kartini. Apa perjuangan Kartini? Yaitu generasi yang berilmu tinggi, bermartabat, dan berakhlak mulia. Mengapa kita ambil yang A? Itu yang paling bagus. Karena apa? Kartini itu kan mengajarkan pendidikan. Ya. Kemudian perempuan itu harus maju, punya martabat, dan punya akhlak yang mulia. 28A jawabannya. Ya, terima kasih ya Mbak Rana. Ya, 28A. Ada lagi, Bu Putri? Silakan boleh. Mbak Aura 19 itu jawabannya B, dirijen ya, dirijen, bukan jirigen ya, dirijen. Terus 20 itu vaksinasi, A. 21 itu buah tangan, B. 22 itu air di daun talas, B. 22 B. Ya, nomor berapa lagi? Siapa yang mau bertanya? Siapa ya? Ada lagi? Mbak Aisyah, tanya apa Mbak Aisyah? 17, nomor 17. Jawabannya berani berkata jujur dan mau minta maaf. Ini tadi loh. Beni minta maaf. Kemudian juga Beni mengatakan bahwa berkata jujur. Ada ya itu ya. Teman-teman Beni menasihati Beni untuk berkata jujur. Akhirnya Beni memberanikan diri minta maaf dan berkata jujur gitu loh. 17B ya, 17B. Gozi nomor 3, Mas Gozi. Gozi nomor 3, ya. Manfaatnya adalah D, membantu mengatur kadar asam dalam tubuh. Nomor 3 sudah ada di bacaan, ya. Nomor 3 D. Terima kasih yang sudah bertanya, semoga paham dan ilmunya sangat berkah, bermanfaat. Ya, ada lagi Bu Putri yang bertanya? Oh, enggak ada. Anak-anak, kalau tidak ada, Putri minta maaf ya. Tolong nanti setelah ikut Zoom ini, sholat duhur atau Jumatan yang untuk yang putra, sholat Jumat untuk yang putra, yang putri sholat duhur. Setelah itu, kalian masih ada waktu. Nanti Putri akan kirimkan link untuk menjawab. Jadi Bu Tuti memberikan link Google Form untuk menjawab ASPD, USEK ya, ujian sekolah yang bahasa Indonesia kemarin lewat LJK dan lewat Google Form. Ya, ulangi lagi. Setelah Zoom ini nanti Bu Tuti akan kirimkan link pengisian
Google Form bahasa Indonesia ya. Jadi anak-anak kerjakan dulu LJK-nya, nanti LJK-nya sudah mantap jawabannya itu, kemudian itu disalin di Google Form ya. Kalau belum mengerjakan Google Form-nya mengerjakan Google Form-nya bingung, nanti bisa minta bantuan kakak atau ibu atau ayah. Yang penting kamu LJK itu udah ngerjakan. Jadi LJK-nya kerjakan dulu, setelah LJK dikerjakan, kemudian dimasukkan di dalam link Google Form. Gitu ya anak-anak ya. Oke ya. Paham ya? Nanti akan ada YouTube-nya nanti sore, kalau masih belum jelas, Buti akan tampil lagi di YouTube agar kamu bisa lebih paham. Anak-anak minta tolong. Oh, Rosid, Mas Rosid. Ya Bu. 23. Mas Rosid tanya nomor 23. Nomor 23. Iya, itu tentang pembuatan baterai tapi pakai kertas karton. Ya, gampang ya urutannya ya. Pertama kali pasti siapkan kertas karton. Terus yang kedua, langkah berikutnya adalah kupas ujung kabel, lalu rekatkan ke ujung negatif salah satu baterai. Kemudian yang kedua, gulung kertas karton seperti tabung dan masukkan baterai ke dalam gulungan karton dengan ujung kabel terlebih dahulu. Jadi yang pertama tuh siapkan, kemudian kabelnya itu dililitkan di baterai, terus kertasnya itu digulungkan bersama dengan baterai. Jadi pertama kali memang yang diutek-utek itu memang baterainya dulu ya, batu baterainya itu ya, batu baterai ya. Kemudian baru gulungan kertas karton. Terus ya, setelah itu baru yang kelima, rekatkan bohlam ke ujung baterai positif. Terus nyalakan senter. Itu ya. Jadi nomor 23 jawabannya A. Ya. Ada lagi? Terima kasih Mas Rosid. Ada lagi Bu? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada berarti ulang lagi. Anak-anak untuk lembar LJK-nya dikumpulkan setelah lebaran gitu ya. Kemudian nanti sore atau siang kalian bisa mengisi Google Form yang yang akan diberikan Bu Tuti setelah Zoom ini gitu ya. Terus anak-anak, Bu Tuti berharap sekali ya, Bu Tuti meminta kepada kalian ya, mumpung Ramadan, banyak berdoa, minta supaya diberikan Allah kesehatan, bisa lancar mengerjakan ASPD, kemudian yang utama juga Ramadannya juga sukses gitu ya, terawihnya juga sukses, dan Bu Tuti meminta kepada anak putra untuk latihan itikaf ya di masjid nanti bareng sama Bapak. Kalau yang putri bisa itikafnya di rumah gitu ya, tempat sholatmu yang punya musola atau tempat, kalau yang tidak punya musola di rumah ya istilahnya di tempat kamu sholat itu jadikan itu tempat kamu itikaf. Dari jam berapa itikafnya gitu ya, biasanya anak-anak tuh kan sebelum sahur sudah bangun. Nah misalnya kamu bawa jam 2, nanti kamu di situ sholat tahajud. Kalau baru terawih ya terawih, kalau sudah terawih ya tahajud, kemudian baca Al-Quran, perbanyak zikir ya anak-anak ya, perbanyak zikir, terus minta apa jadi hajatmu tuh apa, jadi keinginanmu apa. Bu Tuti minta tolong ya anak-anak ya, ini serius, kita SDIT Ar-Rayhan masih ada yang nilainya 1. Nilai tryout kemarin, tryout yang pengawas silang itu ada yang masih nilainya 1, 2, masih banyak. Tolong ya, sesama teman dan Bu Guru juga saling mendoakan agar temanmu yang nilainya masih di bawah itu bisa naik ya. Caranya bagaimana? Kamu berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh, mohon ya anak-anak ya, tolong ya anak-anak ya. Ilmu itu tidak hanya nilai, tapi ilmu itu bermanfaat untuk menambah ibadah kamu, untuk menambah kalau Bu Tuti bisa mengatakan, orang yang berilmu itu akan ditambah derajatnya, martabatnya dinaikkan, ya. Kelihatan maaf ya, orang yang berilmu itu tidak harus nilainya bagus loh ya. Maksudnya bukan harus anak pinter gitu. Belajar untuk mencari ilmu. Nanti akan kelihatan ketinggian derajatmu.
Jadi tolong ya anak-anak ya, Putri minta tolong sekali mau Ramadan ini, perbaiki semua kebiasaan-kebiasaanmu yang tidak bagus. Yang sudah bagus, kuatkan lagi, tingkatkan lagi. Tilawahnya, sholat tarawihnya. Kalau yang di masjid masih guyonan, tolong fokus yang sungguh-sungguh. Sudah kelas 6. Sudah kelas 6 lebih serius lagi. Yang biasanya 1 lembar, tambah lagi ngajinya. Ya anak-anak, tolong anak-anak, Putri minta tolong pada kalian untuk sungguh-sungguh beribadahnya. Lemes ya nggak apa-apa. Mau tidur, tidur dulu sebentar, tapi jangan banyak tidur. Nanti kehilangan momen-momen indah di Ramadan ini ya. Kalau malam, kurangi main gadgetnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk Allah, untuk dirimu, untuk keluargamu, lakukan ya anak-anak ya. Bismillah, Putri yakin kalian anak yang solih dan solihah. Anak yang akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak Putri, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf kepada Allah, kan Allah tuh Maha Pemaaf, Maha Pengampun ya. Gitu Putri, sudah selesai. Terima kasih anak-anak kita. Oh Masya Allah, kasihan Bu Putri juga ya, beliau capek sekali. Semoga Bu Putri juga mendapatkan Allah kebaikan ya, mendapatkan apa yang diinginkan oleh Bu Putri juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua juga punya doa-doa yang indah. Baik anak-anak, dengan sikap duduk sempurna ya anak-anak, kita berdoa ya. Kita mohon nanti ditambah dengan doa bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna istinabah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga Allah mengabulkan doa-doa anak-anak kami. Semoga ujian besok mereka sukses ya Allah, kesehatan dan keselamatan mereka dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dari Bu Tuti mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Sampai bertemu di setelah Ramadan, syukur-syukur sebelum Ramadan kita bisa bertemu lagi ya untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.